Tetaplah melangkah, karena kita belum benar-benar kalah. Kita masih punya beribu waktu untuk memperbaiki salah. Semua orang pasti mengalami posisi tersulit di dalam hidupnya. Pernah jatuh, pernah down, pernah terpuruk, bahkan pernah ingin mengakhiri hidupnya. Hai guys, ketemu lagi dengan gua Diki di IM Podcast. Wah, waktu itu ternyata cepet banget ya guys ya. Kayaknya baru kemarin gua post podcast gua yang perdana dan gak kerasa ini udah malam minggu aja. Oke, selamat malam buat lo semua yang lagi dengerin ocehan gua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap berada di lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat lo yang malam ini keluar, hati-hati di jalan. Baik-baik ya bawa anak orang, dijagain yang bener. Gimana tadi keluarnya, izin gak tuh sama orang tuanya? Kalau mau keluar izin dulu, jangan main selonong-selonong aja. Kalau udah izin kan enak gitu loh, orang tuanya juga gak cemas. Dan buat lo yang malam ini gak kemana-mana, yang kerjaannya cuman ya mungkin rebahan, jangan doain hujan ya, kasihan yang lagi pacaran, nanti basah kuyup dan makin romantis. Mending kalian stay tune aja dengerin ocehan gue ini ya guys ya. Oke, gak berasa udah malam minggu. Dan sesuai janji gue di podcast kemarin ya, podcast perkenalan yang perdana atau pertama, gue bakal tayangin podcast gue di malam minggu. Dan ini gue tepatin janji gue nih, di malam ini, malam minggu, gue tayangin podcast gue. Oke, di episode kali ini gue akan ngajak kalian sharing aja ya guys ya, supaya kita lebih dekat lagi. Gue akan ngajak sharing tentang suatu kondisi tersulit di dalam hidup. Kenapa dibilang sulit? Ya karena di kondisi ini kita tuh harus memilih dua pilihan, antara lanjut atau enggak, antara putus atau terus. Pernah gak sih lo berpikir bahwa kesulitan yang lo rasain sekarang ini sebenarnya belum seberapa dibanding dengan kesulitan yang dirasain oleh orang di luar sana? Dan pernah gak sih pada waktu lo mau menyerah, lo tuh kepikiran bahwa di luar sana tuh banyak orang yang pengen jadi lo. Banyak orang yang beranggapan bahwa lo tuh beruntung dan jadi lo tuh enak gitu. Kalau waktu itu lo tuh nyerah, pada saat lo berada di kondisi tersebut dan lo tuh nyerah, berarti lo tuh udah membuang kesempatan untuk berhasil. Sebenarnya lo tuh bisa, lo tuh mampu, lo tuh kuat gitu untuk ngelewatin hal itu. Sekedar sharing aja sih guys ya. Gue juga pernah mengalami hal itu, dan gue yakin kalian semua tuh pernah gitu ngalamin hal ini. Atau lo nih yang lagi dengerin masih berada di fase-fase ini, di kondisi ini, kondisi yang sulit gitu menurut pribadi lo sendiri. Oke, jadi waktu itu gue tuh bener-bener down dan gak tahu harus ngapain. Dan gue tuh gak bisa mikir apa-apa gitu. Yang gue pikirin ya cuma berhenti berjuang, berhenti melangkah. Dan alhasil pada waktu itu gue benar-benar berhenti melangkah dan berhenti berjuang. Setelah itu gak ada yang gue pikirin, gak ada yang gue rasain selain rasa penyesalan. Gue mikir, kok gue ini bodoh banget ya. Gue bodoh. Kenapa gue tuh terlalu cepat gitu mengambil keputusan. Gue serasa pecundang yang menyia-nyiakan kesempatan. Yang mana menurut gue tuh menyia-nyiakan kesempatan itu kayak kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita gitu. Banyak yang bilang kesempatan itu gak datang dua kali. Ya walaupun datang juga gak mungkin 100% sama dengan kesempatan yang udah kita sia-siain. Oke. Jadi menurut gue tetap semangat aja ya, teruslah melangkah.
mau sampai manapun perjuangan kalian tuh jangan patah semangat, harus tetap semangat, terus melangkah, gapai apa yang ingin kalian gapai, mimpi apa yang ingin kalian gapai, terus gapai. Kalau bicara tentang masalah ya, masalah itu dalam hidup pasti ada dan gak pernah sirna gitu. Jadi ini gue sedikit cerita lagi ya guys. Ada seseorang yang bilang ke gue, masalah itu ibaratkan tamu. Jadi kalau tamu itu kita sambut dengan baik, kita ladeni dengan baik, dengan sendirinya tamu itu akan pergi. Dan ada juga kebalikannya, kalau kita kedatangan tamu terus kita sambutnya dengan sambutan yang kurang mengenakan gitu, atau kita malah marah-marah di depan tamu tersebut. Bukannya tamu itu cepat pergi, cepat pulang, tapi malah dia tuh semakin menjadi gitu, menjadi dan membuat ulah di rumah kita. Jadi itulah masalah. Masalah dalam hidup tuh pasti ada. Jadi kalau masalah itu datang, kita sambut dulu masalah itu dengan baik, kita ladenin, kita cari jalan keluarnya itu apa, jalan keluar yang terbaik. Maka dengan sendirinya masalah itu akan pergi. Tapi sebaliknya, kalau kita ada masalah terus kita terpuruk, kita down, dan kita terus-terusan melamun, bukannya masalah itu cepat hilang, cepat pergi, tapi malah menambah masalah-masalah yang lain. Itu tadi, ibaratkan sebuah tamu. Kalau kita kedatangan tamu terus kita marah-marah, otomatis tetangga-tetangga lain itu pada datang. Ya, itu masalah. Kalau kita kedatangan satu masalah dan kitanya uring-uringan, kita yang terusan terpuruk, melamun, maka kita sama aja mengundang masalah lain datang ke kita. Jadi pesan gue, tetap semangat dan jangan menyerah. Gimana yang lagi dengerin nih, masih mau berhenti melangkah, masih mau berhenti berjuang? Saran gue sih jangan ya. Maksudnya kita jalanin aja apa yang kita rasain sekarang ini gitu. Cukup segitu aja kali ya obrolan kita kali ini. Tapi sebelum kita berpisah di malam ini, gue tuh ada pesan buat kalian. Selama masih ada kesempatan, selama masih bisa meneruskan dengan cara yang baik, cara yang tenang, dan pastinya terus berdoa, minta untuk dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melangkah demi orang yang kita sayang dan demi mimpi yang harus kita capai. Oke guys, mungkin itu aja ya sharing kali ini. Kalau memang ada salah dalam gua menyampaikan kata-katanya, jadi gua mohon maaf dan selamat malam.